Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang saat ini kalian lihat ya, SAMPP, atau saya sebut saja SAM ya biar lebih mudah. Jadi mungkin saya tidak perlu ya menjelaskan tentang apa aplikasi SAM ini. Saya yakin sebagian besar dari kalian yang menonton video ini sudah tahu tentang aplikasi ini, dan itulah alasan kenapa kalian mengunjungi video ini. Nah, jadi di sini saya ingin membahas tentang cara membuat alamat localhost baru di SAM. Nah, jadi hasil akhirnya nanti kita akan membuat yang seperti ini. Nah, semisal biasanya ya kita akan mengakses localhost ketika kita membuka SAM ya, seperti ini. Nah, tetapi kita bisa membuat localhost baru, alamat localhost baru, semisal seperti ini. Nah, dan dua-duanya ini jika kalian perhatikan di sini kan ini alamat defaultnya ini ya, localhost akan diarahkan ke dashboardnya SAM. Nah, di sini saya juga membuat alamat localhost. Di sini saya membuka alamat localhost baru yang ini ada di mana belum kita tahu karena tidak jelas ya. Kalau ini kan jelas localhost, kemudian ada di dashboard. Nah, bisa kita lihat ketika kita buka SAM lalu pilih Explorer. Nah, di htdocs di sini ada folder dashboard. Nah, ini dia. Nah, inilah yang tampil di sini di browser ini. Nah, tetapi untuk aplikasi yang satu ini dia sebenarnya juga ada di folder htdocs yang sebelumnya di sini. Dia ada di sini, tetapi dia menggunakan alamat localhost yang berbeda. Gunanya ini untuk apa? Jadi saya membuatnya seperti ini agar kita bisa lebih mudah ketika kita membuat project web yang lebih dari satu. Nah, jadi kan misalnya ketika kita membuat project web ya, untuk jika project itu lokal atau tidak akan diupload jadi online itu kan tidak jadi masalah. Tetapi ketika akan diupload ke sebuah hosting misalnya, ini akan terjadi masalah pada kodenya karena bisa kita lihat di sini ya. Contoh ya, saya akan mengakses localhost werewolf ini. Nah, seperti ini. Jika kita perhatikan akan ada masalah ketika web ini kita buat online. Nah, misalnya di sini saya punya folder page ya. Nah, ini kan dia werewolf kemudian login PHP. Nah, login PHP. Nah, ini di sini saya punya index PHP, index HTML. Nah, misalnya di sini saya buat kodenya sesederhana ini. Nah, biasanya kan ketika kita mengakses sebuah aset, anggaplah di sini CSS ya. Saya mengakses aset CSS. Biasanya kan kita menulis alamatnya lebih mudah itu seperti ini ya. Kalau dalam website online biasanya diakses seperti ini. Atau jika misalnya ada di dalam folder, misalnya ada di folder aset, kemudian CSS. Nah, seperti ini. Biasanya bentuknya seperti ini. Di sini jika kalian perhatikan ini adalah alamat utamanya. Jadi jika dalam web ini, contoh web ini, jadi seharusnya di sini ada folder assets, kemudian di dalamnya lagi ada CSS. Kemudian di dalamnya lagi ada file bernama style.css. Ya. Nah, seperti ini. Nah, seharusnya seperti ini ya. Nah, di htdocs kemudian dia langsung mengakses aset CSS lalu nama ini. Tetapi ini akan error, file ini tidak akan ditemukan jika seperti ini. Nah, contoh kita save ya. Kemudian coba kita buka page seperti ini. Nah, kita langsung lihat kodenya. Nah, di sini file ini tidak ditemukan. Nah, kalian bisa lihat kan, ini tidak ditemukan karena dia ketika kita menulis kodenya seperti ini, di bagian depannya ini langsung jadi localhost ya. Padahal alamat yang benar itu yang ada di filenya ini, alamatnya itu menjadi werewolf. Nah, seperti ini. Isinya kosong ya, saya tidak menulis apa-apa di aset CSS ini.
untuk lebih mudahnya coba saya bikin begini ya, body background. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini adalah isinya. Nah, kita tidak bisa mengakses ini dengan menggunakan kode seperti ini. Harus diberi werewolf di depannya. Tetapi jika kita mengupload file atau web ini ke dalam sebuah hosting secara online, maka kita tidak akan memerlukan nama folder di sini. Jika misalnya saya tulis werewolf, nah seperti ini. Kenapa? Karena ini kan adalah folder utama ya, bisa dibilang. Sedangkan ketika kita kita menguploadnya ke dalam hosting, maka folder ini tidak seharusnya ada, karena file webnya itu ibaratnya di localhost ini dia langsung ada di sini, langsung di htdocs. Langsung di sini file webnya jika kita menggunakan hosting online. Tetapi ini tidak berlaku jika kita menggunakan htdocs, karena ada banyak bisa jadi ada banyak web di dalam sini. Satu folder ini beda web seperti itu seterusnya. Lalu cara mengatasinya seperti yang saya bilang tadi di sini. Kita bisa membuat localhost dengan ada tambahan ini, bedanya di sini. Nah, ini namanya port ya, port URL. Jadi kita bisa menambahkan port ke dalam URL localhost agar kita bisa membuat web secara terpisah tanpa mempengaruhi web-web yang lain. Karena kalau kita upload langsung di sini, kita buat filenya langsung di sini, maka itu cuma bisa dihitung satu web. Jadi agar kita bisa membuat banyak web dalam satu htdocs ini, nah kita bisa menambahkan port yang ini. Nah, jika kalian perhatikan file ini sebenarnya ada di sini ya. Nah, ini folder masuk.php yang menampilkan ini. Nah, lalu bagaimana untuk membuat portnya ini? Caranya sebenarnya cukup mudah ya. Pertama-tama kalian kembali ke SAM ini. Kemudian kita bisa stop dulu ya semuanya. Stop semua modul yang sedang berjalan. Kemudian di bagian Apache ini kalian klik tombol config, kemudian pilih Apache yang ini ya, yang pertama httpd conf. Nah, di sini akan terbuka kode konfigurasi dari Apache. Nah, yang perlu kalian tambahkan di sini, kita asumsikan kita akan menambah satu lagi ya. Satu lagi port. Jadi silakan kalian cari yang ini. Kalian cari listen 80. Di sini saya sudah punya listen 8001 ya yang sebelumnya. Nah, jadi jika kalian mencari baris ini, silakan langsung cari saja listen 80. Jika kalian tidak menemukannya, sebenarnya tidak cukup jauh ya dari baris pertama di sini. Kemudian silakan tulis listen contoh 8002 ya. Nah, seperti ini, save ya, save. Kemudian kita bisa close atau minimize dulu. Setelah itu kita kembali ke sini, SAM control panel, kemudian klik tombol explorer ini, lalu buka folder Apache, lalu pilih conf, kemudian extra, kemudian di sini httpd vhost conf. Nah, kalian buka file ini, silakan buka dengan editor apapun yang kalian inginkan. Contoh saya buka pakai VS Code di sini. Nah, jadi isinya itu seperti ini ya. Nah, jika kalian perhatikan tadi, ini adalah localhost yang sudah saya buat tadi, yang portnya 8001. Nah, jika ingin menambahkan port baru, kita bisa menambahkan kode seperti ini. Nah, kodenya itu sebenarnya cukup seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan kode ini kalian bisa buka di sini, ada tutorialnya di alamat ini. Saya akan sertakan link untuk blog ini di deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung copy kodenya yang seperti ini. Nah, tadi saya menambahkan ini virtual
yang alamatnya 8002. Jadi saya langsung masukkan saja di sini. Contoh saya hapus dulu ya yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian alamatnya, jadi contoh saya ingin mengarahkannya ke alamat, saya bikin folder baru dulu. Namanya itu mungkin seperti ini, Maringerang. Kemudian saya buat HTML baru ya, index.html, yang isinya itu seperti ini. HTML head, kemudian title, tutorial. Nah, contoh seperti ini. Kemudian body H1 belajar HTML misalnya ya. Nah, jadi saya ingin mengakses link ini ya menggunakan htdocs. Nah, jadi tadi sudah sampai mana? Nah, di sini ya. Jika kalian sudah menambahkan virtual host seperti ini, yang perlu kalian ganti cuma di bagian ini saja, bagian 2 ini. Nah, saya hapus. Nah, saya tinggal cari alamat yang tadi di mana. Jadi saya kembali ke htdocs, folder yang saya buat tadi itu ada di ini, Maringerang. Jadi saya tinggal copy alamat dari ini, copy alamat dari folder ini. Nah, untuk memudahkan kalian mendapatkan alamat dari folder ini, kalian tinggal tahan shift kemudian klik kanan lalu pilih copy as path. Nah, kalian tinggal paste di sini, tapi kalau kita paste sudah ada tanda kutipnya, jadi tidak perlu pakai tanda kutip. Nah, jadinya seperti ini. Nah, alamatnya seperti ini. Silakan save, lalu kita coba ini ya, kita coba start dulu apakah berhasil. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini ada 8001 8002 portnya ya. Jadi kita sudah bisa mengakses folder tadi menggunakan localhost kemudian 8002. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya sudah berhasil membuat semacam alamat localhost baru yang benar-benar menggunakan alamat localhost ini ya, yang bukan nama foldernya. Soalnya kan kalau kita mengaksesnya dari localhost utama juga bisa seperti ini, hasilnya sama, tetapi sama seperti sebelumnya kita akan kewalahan di mana kita selalu menuliskan nama folder ini setiap kali kita mengakses sebuah file ya. Nah, jadi supaya kita tidak perlu menuliskan ini dan agar lebih mudah ketika di-upload nanti ke sebuah hosting online, kita membuatnya dalam localhost seperti ini. Tutorial alamat localhostnya itu tidak menggunakan nama foldernya lagi. Jadi seperti itu di video tutorial ini. Semoga kalian bisa terbantu dengan video ini. Silakan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.